Tuan. Itu tidak berguna. Bahkan jika Dewa Jahat sendiri ada di sini, tanpa menghabiskan beberapa jam, dia tak akan bisa menjebol kurungan besi Zuan ini. Coba tebak. Sebelum tuanmu menjebol kurungan ini, berapa banyak lubang yang bisa kau pukul di tubuhnya? Sekalipun kau secepat kilat, di dalam kurungan sempit ini, aku ingin melihat bagaimana kau menghindar. Main bodoh, dapat hadiah bodoh. Terjungkal di selokan ya. Kakak ipar, jangan dengarkan omong kosongnya. Malam panjang membawa banyak mimpi. Bunuh dia cepat. Oke. 3, 2. Hahaha. Kita lihat siapa yang berani menyentuh tunanganku, Bairo. Cucu Dewa Jahat Awan Api. Apa dia yang bernama Bairo? Bairo ini mengendalikan 80% kekayaan ibu kota. Dia adalah permaisuri Sensual yang tak terbantahkan. Belum lagi Dewa Jahat Awan Api. Dia sendiri menguasai 9 provinsi. Terkenal di seluruh dunia, orang seperti itu. Kenapa dia datang ke sini? Sayangku, barusan dia bilang, EQ adalah tunangannya. Dia tidak menyebutkan nama, dan terlebih lagi, YQ menjalani hukuman penjara selama 7 tahun. Bagaimana mungkin dia mengenal orang sepenting itu? Lihat dirimu sendiri, penampilanmu yang menyedihkan. Apa ada yang menganggapnya tinggi? Mungkinkah? Bahkan Yang Mulia Permaisuri telah mendengar tentang rekor penjualanku yang legendaris, dan secara khusus mencariku untuk menjadi menantunya. Lihat dirimu sekarang, kau bahkan bukan laki-laki lagi. Lamunan apa yang kau khayalkan? Kau. Aku beruntung tidak menikah denganmu, dasar brengsek. Kau hampir menghancurkan masa depanku yang cerah. Nona Bai, akulah yang menciptakan legenda penjualan 10 miliar, Songshi, suatu kehormatan mendapatkan kasih sayangmu. Kau apa? Beraninya kau merasa pantas mendapatkan kasih sayang nonaku. Di bawah langit ini, satu-satunya yang pantas mendapatkan kasih sayang Bairuku adalah Tuan. Ya Tuhan, tunangan permaisuri Zhongzhou. Ternyata mantan narapidana ini mustahil. Bahkan aku tak sudi memandang sampah seperti itu. Bagaimana mungkin permaisuri Zhongzhou menyukainya? Itu karena kau picik dan tidak tahu bagaimana menghargai hal yang baik. Tuan Yi adalah naga di antara manusia. Sampah sepertimu. Bahkan tak pantas untuk membawa sepatunya. Apa? Putri, sudah kukatakan sejak dulu bahwa EQ adalah menantu yang baik. Kau seharusnya mengabdikan diri sepenuhnya padanya. Sudah aku bilang sejak awal bahwa anak ini bekerja keras dan tangguh, dan dia akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Kau tidak percaya padaku. Bagaimana sekarang? Kau malah menyukai Sonsei yang tidak berguna itu. Kalian keluarga Shao memang tak tahu diuntung. Apa kau lupa? Bagaimana dulu kau menjilatiku? Cukup. Aku, Xia Qianru, mungkin bukan wanita cantik jelita. Tapi aku masih cukup menarik. Aku lebih dari cukup untuknya, YQ. Nona Zhao, kau benar-benar memuji diri sendiri. Dan unik. Kuharap kau tidak akan menyesali ini di masa depan. Menyesal, 7 tahun lalu. Dia, YQ, hanyalah yang terendah dari yang terendah, pembasmi serangga. Aku berpikir untuk menjalani hidup sederhana dengannya. Aku mencoba. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak senaif Murongsu. Aku tidak bisa menerima apapun yang datang. Aku adalah angsa yang anggun. Aku tidak bisa menerima hidup di selokan. Apakah salah bagiku untuk menjauhkan diri dari sampah dan berusaha untuk naik lebih tinggi? Apakah itu salah di mata orang yang egois? Seluruh dunia salah. Berat kepala yang memakai mahkota. Kekuasaan besar datang bersama tanggung jawab besar. Orang yang tak pantas menduduki posisinya akan menanggung akibatnya. Dengan kemampuan Nona Zhao, kurasa kau tak akan pernah mengerti arti ungkapan ini. Bairo, apa yang kau coba lakukan padaku? Kau cuma terlahir dengan latar belakang yang lebih baik dariku. Kenapa kau merasa lebih unggul? Kau benar. Aku memang lebih unggul darimu. Tak perlu melotot padaku seperti itu. Aku akan menamparmu sesuka hatiku. Orang sepertimu pantasnya di got. Sekalipun kau terbang keluar dari comberan, kau tetaplah lalat menjijikkan. Lalat. Kau benar. Bairo, kau bahkan mau mengambil sepatuku yang usang. Meskipun aku hanya seekor lalat. Memang menyedihkan, ya, tampar. Kemarilah. Mulutmu itu minta dihajar.
Kalau Jangan pukul putriku. Mulutmu itu minta dihajar. aku mohon padamu, putriku. Bairo, kau hanya ingin aku tunduk, kan? Biar kau beritahu kau sesuatu. Baik di masa lalu, masa depan, maupun sekarang. Aku, Xia Qianru, tak menyesal atas apa yang kulakukan pada Yiqiu. Bagul, Xiao Qianru. Aku suka semangat pemberontakmu. Atas kejahatanmu, kau pantas dipotong-potong. Tapi aku takkan membunuhmu hari ini. Suatu hari, aku akan membuatmu menyesali segalanya. Aku Yiqiu, selalu menepati janjiku. Gu Zijin, apakah kau masih mengenaliku? Tuan. Tuan Gubernur Guo. Mungkinkah mantan Raja Jianan? Ni Feng si gila pedang bermata satu. Tuan Ni, 30 tahun telah berlalu. Tuan Ni masih hidup. Ini adalah kepala para penguasa. Di bawah 4 dewa. Kau lihat tuanmu. Apakah kau lupa aturan paling dasar? Muridku, Gu Zijin, menyapa tuan. Kudengar kau memberontak. Dan objek pemberontakanmu adalah pengkhianat besar itu. Jiao Gao, Tuan Ni tenanglah. 4 dewa dan 1 kaisar telah binasa. Kau adalah kepala 8 raja. Hanya dengan seruanmu untuk berperang, dunia akan gemetar ketakutan. Dan tak seorang pun berani membangkang. Maka kau akan menjadi yang kedua setelah 1. Dan di atas 10.000. Pergi ke neraka. Membuatku tunduk pada Shogo, dia tidak layak. Tuan Ni, apakah kau masih menipu dirimu sendiri? Tidak bisakah kau melihat keadaan dunia? Selain Menteri Shogo, siapa lagi yang bisa menjadi penguasa dunia ini? Dia penguasa dunia. Lalu siapa yang ada di dalam kandang? Benar. Aku adalah murid langsung Dewa Jahat. Dewa Jahat berikutnya. Apa? Dia dewa jahat berikutnya? Aku mengerti. Tak heran dewa jahat menikahi cucunya sendiri untuk narapidana ini. Jati pewaris dewa jahat. Coba kulihat, keahlian apa yang kau miliki? Song Talgui di pendekar nomor wahid negeri Wu. Siapa di sana? Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Kaulah yang mereka sebut terkuat kelima. Ni Feng si pedang gila satu mata. Karena kau tahu siapa aku, mundur sekarang juga. Sebelum pedangku menemukanmu dan mengakhiri hidupmu. Tuan Ni, Anda bercanda. Kudengar Tuan Ni tak pernah membunuh wanita. Tergantung wanita seperti apa. Wanita baik tentu saja tidak. Wanita jahat, itu cerita yang berbeda. Tuan Ni, Anda lucu. Jati katakan padaku, apakah aku wanita baik atau jahat? Memikat secara alami. Menawan dan menggoda. Kau tampak seperti penggoda. Jelas bukan wanita baik-baik. Jati maksud Tuan Ni, kau pantas mati. Aku tak punya masalah denganmu, tapi jika kau memaksa, aku tak akan menunjukkan belas kasihan. Jangan sungkan. Katakan padaku, jika kita benar-benar bertarung, berapa ronde kau bisa bertahan melawanku? Dasar rubah betina, kau masih muda dan terlalu sombong. Sombong atau tidak, aku tak tahu. Tapi dewa jahatmu yang legendaris itu tak bertahan 30 ronde melawanku. Sebelum dia dikalahkan, aku tak bohong. Apa katamu? Anda Nona Guiji. Bawahanmu, Gu Zijin, penjaga Jianan. Salam, Nona Hantu Ji. Salam, Nona Hantu Ji. Hantu Ji, siapa kau? Tuan Ni, hati-hati. Kakekku memang hampir kehilangan nyawanya di tangan penyihir ini. Jangan meremehkannya. Bagaimana mungkin? Kultivasi Hanshun hanya kalah dari Kaisar Yan. Kau masih sangat muda. Baru 30 tahun berkultivasi. Bagaimana mungkin kau mencapai ranah seperti itu? Ada langit di atas langit.
Ada banyak hal yang belum kau lihat, Tuan Ni. Banyak lagi. Nona muda, pilih senjata yang nyaman untukmu, agar tak tersebar kabar bahwa aku menggunakan pedang gila peminum darah untuk menindas kipasmu yang ringkih. Tuan Ni benar. Tapi apa yang kau katakan? Terbalik. Jurang antara kita seluas jurang. Jika aku menggunakan senjata lahirku untuk melawanmu, itu baru namanya menindas. Bawakan aku senjata yang cocok. Baik. Sebuah jarum bordir. Ini keterlaluan. Ini memalukan Tuan Ni. Mohon, Tuan Ni. Ini sungguh kurang ajar. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu kekuatan pedang gila peminum darah. Tuan Ni. Penyihir ini mengerikan. Kakak ipar, ini kesempatan emas yang takkan datang lagi. Kenapa tak ambil kesempatan ini dan habisi mereka semua sekaligus? Kau benar. Ini akan menghemat upayaku untuk membunuh mereka satu persatu. Semuanya bersiap untuk menembak. Gu Zijin, apa kau benar-benar berniat mengkhianati Tuan dan leluhurmu? Tuan, Anda sudah seumur ini. Hidup hanya penderitaan. Lebih baik muridmu mengantarmu ke surga lebih awal. Bukankah itu luar biasa, kau? Tuan, tolong tenang. Jangan khawatir. Setiap tahun di hari ini, muridmu akan membakar uang kertas untukmu. Berdus-dus. Kau. Tunggu. Bebaskan keturunan dewa jahat dari kandang. Aku ingin berduel dengannya sendirian. Nona Hantuji, Tuan Ni, Anda bercanda. Keturunan dewa jahat ini, jika dia benar-benar sekuat katamu, tidak akan semudah itu terkunci di dalam kandang ini. Sujiang, aku tahu kau tak tahu malu sebelumnya, tapi aku tak tahu kau setak tahu malu ini. Kau setakut itu, aku keluar dari kandang. Mundur. Sana-sana. Kau. Hong Ji Tian kedua kau kan? Ayah. Aku tak punya anak perempuan seperti itu. Seandainya aku tahu bahwa orang Jepang akan kucabik-cabik kau. QL, setelah hari ini, kau akan dibubarkan. Kau akan memimpin saudara-saudara Kogan ke bisnis yang sah. Jangan pernah terlibat lagi dalam urusan Jianghu. Dan jangan seperti anak perempuan durhaka ini menggunakan jaringan transportasi Chowgan untuk menyelundupkan harta karun nasional dan memperdagangkan narkoba. Bentana. Ayah angkat. Ayah angkat, ayah angkat. Ayah angkat. Mo. Ayah angkat. Yao Yao. Jangan panggil aku Yao Yao. Aku bukan Yao Yao. Panggil aku Yoshiko Matsushima. Cepat berikan token Chowgang padaku. Berikan padaku. Bunuh aku, kalau kau bisa. Jangan berasumsi karena aku pernah mencintaimu. Kau pikir aku tak berani membunuhmu, kan? Kau. Pergi cepat. Gawat, mereka mungkin kabur. Tembak. Habis peluru. Habis peluru. Giliranku. Ah, Ah, ah. Tuan Yi memang keturunan dewa jahat. Bakatnya sungguh menakjubkan. Jika dewa jahat sendiri terjebak di kandang ini, kurasa bahkan dia pun tak akan punya kekuatan ledakan yang begitu dahsyat untuk menghancurkan kandang ini. Dalam sekejap. Kau terlalu memujiku, Nona.
Dengan kekuatanmu, Nona, menghancurkan kandang besi yang kuat ini, seharusnya juga tak sulit, kan? Tuan Yi, apa kau mengujiku? Tak perlu diuji. Tak sulit dibayangkan. Bolehkah aku bertanya, Tuan Yi, jika kau bertarung melawan Kaisar Yan, apa peluangmu untuk menang? Kekuatan Kaisar Yan tak terduga. Aku pasti tak bisa mengalahkannya. Kau terlalu rendah hati, Tuan Yi. Jika kau tak mau mengatakan yang sebenarnya, maka aku hanya bisa menimbangmu sendiri. Guiji, kau tak tahu malu. Ada yang aneh dengan Guiji ini. Kakak Ipan, kau juga merasakannya. Baiklah, bisakah kau melepaskan Nona Bai sekarang? Satu pertanyaan terakhir. Pernahkah kau menyakiti seorang wanita dalam hidupmu? Ya, Hahaha. Yekyu, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Mo. Kau Yao Yao. Yao Yao, Atau haruskah aku memanggilmu Yoshiko Matsushima? maaf, Tuan. Anda salah orang. Saya bukan Yoshiko Matsushima yang Anda bicarakan. Saya saudara kembarnya, Onihime Matsushima. Aku tak menduga keahlian bela diri tingkat tinggi seperti itu. Dari orang Jepang. Aku pernah mendengar kisahmu dan adikku. Dan aku tahu dia mati di tanganmu. Jadi aku hanya punya satu tujuan untuk perjalanan ini. Untuk membalaskan dendam adikku. Entah kau Yoshiko Matsushima atau Unihime Matsushima, aku hanya ingin memberitahumu. Kematiannya adalah balasan yang setimpal. Jika kebetulan dia masih hidup, dan dia tidak kembali ke tanah ini, dialah. Kau, Tapi jika dia kembali, akan kubunuh dia setiap kali kulihat dia. setelah sekian tahun, kau masih sangat membencinya. Dendam membunuh ayah tak terdamaikan. Belum lagi dia juga melukai begitu banyak bangsaku. Jika ku lepaskannya lagi, begitu banyak arwah yang hilang akan datang menuntut balas padaku. Tahukah kau di mana 7 dosa mematikan Buckingham berasal dari? Aku ingin mendengar detailnya. Setiap satu. Apakah kejahatan yang dilakukan adikmu? Aku mendesainnya berdasarkan dirinya. Sepertinya adikku benar-benar jahat. Jati, apa kau pikir aku adalah dia? Kau dan dia sama saja. Melayani Saugao, membantai orang tak bersalah. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku takut itu akan menentang kehendak langit. Kesombongan macam apa ini? Tunjukkan padaku apa yang kau punya. Onihime menggunakan kinya untuk memblokir jalur pelarian kita. Kurasa tak seorang pun dari kita bisa keluar. Suamiku, suamiku. Siapa suamimu? Jangan bergerak. Kita celaka. Apa kita akan mati di sini? Kita saling mengandalkan sejak kecil. Tidur di jalanan. Menderita penghinaan. Ayah angkat kitalah yang menampung kita. Dan membesarkan kita. Dia memperlakukanmu seperti putranya sendiri. Dan bahkan mengirim Anda belajar ke luar negeri. Tapi hanya karena kau bertemu dengan Kaisar yang katanya itu. Kau mengkhianatinya. Dan bahkan membunuh ayah angkatmu sendiri. Kau tidak berperi kemanusiaan. Lebih buruk dari babi atau anjing. Jati di matamu. Aku tak tertahankan begini. Aku selalu berpikir kau akan berada di sisiku. Tidak peduli apa kesalahan yang aku lakukan. Kau akan percaya. Aku punya kesulitan yang tak terkatakan. Kau tidak mengerti aku. Cukup. Yoshiko Kawashima. Jika bukan karena aku berulang kali menoleransimu, bagaimana mungkin begitu banyak orang mati karenamu? Kakak Kikyu, aku kedinginan.
Apa kau masih kedinginan sekarang? Tubuh kakak IQ sangat hangat. Bisakah kau selalu melindungi Yao Yao seperti ini di masa depan? Ya. Lalu, maukah kau menikahi Yao Yao? Ya. Apapun yang terjadi pada Yao Yao, kau tidak akan membenci Yao Yao, kan? Jangan khawatir, Yao Yao. Apapun yang terjadi padamu di masa depan, bahkan jika semua orang membencimu, kakak IQ akan menikahimu dan akan selalu melindungimu. Aku tahu kakak IQ adalah yang terbaik. Kalau begitu sudah diputuskan, saat Yao Yao dewasa, kau hanya boleh menikah denganku. Kau tidak boleh menikahi gadis lain. Opi. Meridianmu semuanya rusak. 5 organ dalam dan 6 jeroanmu rusak. Menikahmu lagi. Tidak ada gunanya. Biarkan Tuhan yang memutuskan apakah kau hidup atau mati. Hahaha. Kakak ipar, pikirkan sesuatu cepat. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Kita tidak bisa mengalahkannya. Apa yang bisa kulakukan? Lihat apakah kau bisa memanggil orang itu. Kau, maksudmu Tuan Xiao Gao? Ya. Dengan keadaan seperti ini, kita hanya bisa meminta bantuan orang itu. Tuan, jika Anda terus bertarung, olah perjamuan ini akan runtuh. Menantu kesayanganku, berhentilah bertarung, kau akan membunuh kami. Tuan Xiao. Maafkan aku, Tuan. Di mana Tuan? Kita tidak bisa mengalahkannya. Kita tidak bisa menang. Bagaimana kalau kita seri saja? Kita sudah bertarung di sini selama 3 hari 3 malam tanpa pemenang. Pada saat itu, seluruh kota Yunzhou akan hancur. Apa peduliku jika kota Yunzhou hancur? Bukankah kau ingin bertarung sampai mati denganku di sini? Bagaimana kalau kita cari tempat terbuka di lain hari dan bertarung sampai mati saat itu? Bagaimana jika aku bilang tidak? Nyonya Guiji, aku baru saja melaporkan situasi di sini kepada Xiao Gao. Tuan Xiao, mereka sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan tertinggi untuk IQ. Dia tidak akan lolos. Aku jamin, dia tidak akan lolos. Tugas terpentingmu sekarang adalah melindungi Su Jiang dan aku serta mundur dengan selamat. Jangan sampai terjebak dalam pertarungan ini. Melindungimu. Waspada, waspada. Penjahat kelas 3S, YQ, telah muncul di Yunzhou. Operasi pengepungan sedang berlangsung. Seluruh warga diminta untuk menutup pintu dan jendela. Dan jangan keluar rumah. Jika bertemu penjahat, kalian boleh menambak di tempat. Majelis 8 Raja. 7 Pelindung Agung. Xiangwu Jenderal Besar Negara. Salam, 7 Raja. Tuan Xiangwu. Mulai sekarang, Yunzhou memasuki status siaga 1. Apa yang akan kita hadapi? Kemungkinan kekuatannya hanya kalah dari Kaisar Yan. Sebuah eksistensi yang mengerikan. Jangan ada yang menganggap remeh hal ini. Ambisi besar Tuan Xiao, akankah berhasil? Semuanya bergantung pada tindakan tunggal ini. Tenang saja, Tuan Xiangwu. Kami pasti akan memenuhi harapan. Penjahat kelas 3S. YQ, bahkan Buddha pun tak bisa menyelamatkanmu kali ini. Hidupku, nyawa YQ, tak butuh perlindungan dewa. Menghadapi kematian, kau masih berani berkata sombong begitu? Sekelompok badut berani menggonggong di depan Tuan Yi. Divan, apa kau masih mengira kau adalah Pangeran Ni yang agung itu? Mulai saat ini, kau sama seperti penjahat buronan ini, akan menjalani hidup dalam pelarian. Apa kau tak tahu, di dalam hatimu, sebuah eksistensi yang tak pasti? Jadi bagaimana, aku, Ivan, menerimanya dengan lapang dada? Bagaimana mungkin aku sepertimu, mengibaskan ekor dan memohon belas kasihan di belakang tuanmu? Di usiamu, sungguh menyedihkan. Kau harus mulai bersembunyi dan melarikan diri. Benar-benar menyedihkan. Kau sedang mencari mati. Tua, jika kau meninggalkan kegelapan dan bertobat sekarang, aku jamin aku akan memohon pada Tuan Xiao untuk membiarkanmu hidup tenang. Jika kau tetap keras kepala, kau bisa bayangkan, masa depanmu hanya akan berakhir tragis. Murid pengkhianat. Pangeran Ni, untuk apa berdebat dengan penjahat keji seperti itu? Lihatlah dari sudut pandang yang sama. Nona Bai, YQ tidak mencintaimu. Kenapa kau terus-menerus memberikan dirimu padanya? Sebagai penerus keluarga Bai di masa depan, mengurangi kerugian, dan mengamankan keuntungan terbesar bagi keluarga. Bukankah itu yang harus menjadi perhatian utamamu sebagai calon kepala keluarga? Bukankah kau harus lebih memikirkan ini? Keluarga milenial tetaplah keluarga milenial.
Bukan hanya karena perspektif dan visi mereka dalam menilai situasi. Mereka telah berdiri selama ribuan tahun tanpa runtuh, membuat dunia kagum. Lebih karena keyakinan dan integritas dalam tulang mereka. Aku, Bairo, tahu kekuranganku dan tidak menyalahkan siapapun. Tapi aku sama sekali tidak akan membiarkan keuntungan atau kerugian pribadi memengaruhi penilaianku. Keluargaku, baik, bersedia mempertaruhkan segalanya. Bersumpah setia pada Tuan Yi sampai mati. Aku, Divine, juga bersedia mempertaruhkan nyawaku. Bersumpah setia pada Tuan Yi sampai mati. Kami bersedia bersumpah setia pada Tuan Yi sampai mati. Orang-orang yang benar tidak akan menyakiti orang lain untuk menyelamatkan diri, tetapi mengorbankan diri demi kebenaran. Imo, meskipun tidak layak, bersedia mempertaruhkan segalanya bersama semua orang di sini untuk mengorbankan nyawaku demi tujuan ini. Yikyu, apa yang ingin kau lakukan? Tidak ada yang lain, cuma bunuh anjing-anjing itu. Hahaha. Kukira dia akan membunuh seseorang. Tapi dia malah kabur dengan ekor di antara kedua kakinya. Menerobos kekuatan kehampaan. Bagaimana mungkin? Nyonya Guiji, teknik kultivasi apa yang digunakan Yikyu? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang dengan begitu banyak orang ke udara tipis? Kakak ipar. Dajian. Dajian. Dajian, Dajian. Dajian. Dajian, bagaimana kau bisa pergi begitu saja? Pedang yang begitu cepat. Nyonya Guiji, Tuan Ya meminta kehadiran Anda. Dajian, aku pasti akan merawat adikmu dengan baik. Ada orang datang. Hitung semua aset Buckingham. Aku ingin memberikan pemakaman yang mega untuk adik iparku. Ya. Bozu. Gubernur Guo turut berduka cita. Hubunganku dengan Bozu selalu baik. Kenapa kau tak membiarkanku mengurus pemakamannya? Bolehkah aku bertanya siapa Anda? Aku Songshei. Sebelum meninggal, Bozu lah yang secara pribadi memilihku sebagai penerus Buckingham. Kaulah orang yang 7 tahun lalu menabrak putra sulung Tuan Shao. Pelakunya kan? Tidak, bukan begitu. Aku ingin mengalihkan kesalahan pada Yikyu. Yikyu adalah pelaku sebenarnya. Bukan aku, sungguh bukan aku. Itu semua sudah tidak penting lagi. Gubernur, ini semua perbuatan Songshei. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Shao kami. Gubernur sudah menjelaskannya. Sebaiknya kau pergi ke neraka dan menjelaskannya pada Tuan Muda Shao. Tunggu, Apa kau masih punya sesuatu untuk dikatakan? ku dengar Gubernur Guo punya 8 selir. Tapi tak satu pun yang memberimu anak laki-laki. Meskipun Xia Qianru tak pantas, dia bersedia mengakuimu sebagai ayah baptisnya dan merawatmu di masa tuamu. Hahaha. Banyak perempuan yang ingin berbagi ranjang denganku. Kenapa? Harus kau? Ini adalah bagan kelahiranku. Diramal ketika aku masih muda oleh peramal berjubah kain yang terkenal. Merangkul kesederhanaan, menjunjung kesatuan. Istri naga sejati, 8 aksara. Ya, karena 8 aksara inilah putriku menceraikan Hikyu. Merangkul kesederhanaan, menjunjung kesatuan. Istri naga sejati. Gubernur, Anda adalah sang legenda, takdir sejati. Ini memang tulisan tangan peramal berjubah kain. Tuan Muda kedua Shao. Astaga. Tuan Muda Shao benar-benar datang. Zhao Shen putra kedua Shao Gao. Garnisun Jiangan bawahan ini, Guo Zijing memberi salam kepada Tuan Muda kedua Shao. Bangkit. Terima kasih, Tuan Muda. Tak kusangka Hantu Ji yang terhormat juga menjadi salah satu anjing Shao Gao. Dan siapa sangka keturunan dewa jahat yang terhormat dipenjara karena seorang wanita. Selamu makin berkelas sekarang. Lebih baik daripada belatung got yang terakhir. Kau. Oh, Tuan Muda kedua. Hati-hati, pelan-pelan. Zue. Akhirnya kau kembali. Aku sudah lama menunggumu. Tuan Muda kedua Xiao, tolong jaga sikapmu. Aku, Murong Sue, sudah menikah. Murong Zue, jangan kurang ajar.
Pernikahanmu dengan tuan muda kedua Xiao adalah perjodohan masa kecil. Pernikahanmu dengan buronan ini tidak diakui oleh keluarga Morong. Xiao Zhu, Tuan Muda Xiao ini sangat mencintaimu. Sejak kau kabur dari rumah di usia 19 tahun, Tuan Muda Xiao belum menikahi wanita lain, meskipun kau sudah menjadi seorang ibu. Tuan Muda Xiao masih mencarimu, tahu gak kau? Memang benar. Dia belum menikah, tapi dia sudah ganti ginjal 3 kali dalam 7 tahun. Dan wanita yang dia permainkan dan bunuh tak terhitung jumlahnya. Syukurlah, langit telah membuka matanya, dan membuatnya tak mampu melakukan hal seperti itu. Dia sudah menjadi kasim, tak berguna. Kaulah yang menghancurkan Zue ya. Dan menabrak kakakku dengan mobil. Dasar buronan. Kau salah tentang itu. Aku dan Zuer saling mencintai. Bagaimana kau bisa bilang aku menghancurkannya? Lagi pula, kematian kakakmu tidak ada hubungannya denganku. Bahkan, jika dia masih hidup hari ini, aku tetap akan menabraknya. Seseorang. Tangkap buronan ini. Tuan muda kedua, jangan. Ibuku. Dan 8 istrinya ada di tangannya. Jangan mempersulitku. Dia punya sandera. Jangan aku. Xiao Tian. Zuer, jangan takut. Aku janji Xiao Tian akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Yiqiu ingin menyelamatkan putramu. Cukup sederhana. Kau hanya perlu menyetujui 3 syarat. Pertama, suruh tuanmu, dewa jahat, membebaskan yang mulia. Kedua, Murong Zui harus menikah denganku. Ketiga, kau harus bunuh diri untuk menebus dosamu. Bagaimana jika aku menolak? Kau tidak punya pilihan. Jika kau berani pergi dari sini hari ini, itu perlawanan terang-terangan terhadap penangkapan. Bukankah kau selalu membanggakan dirimu atas kebenaran nasionalmu? Nyawa semua orang di bawah langit. Apa kau tidak peduli lagi tentang mereka? Zhao Sheng, pernahkah kau berpikir bahwa jaring yang tak terhindarkan yang dilemparkan ayahmu sebenarnya sedang menggali kuburnya sendiri? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak mengerti. Panggilan telepon tadi. Hubungi lagi dan kau akan mengerti. Semua insiden baru-baru ini telah dikendalikan. Aku belum memberitahunya. Takut membuat musuh waspada. Sekarang orang ini di bawah kendali kita. Dan operasi Xiao Tian berjalan normal. Xiao Tian. Itu luar biasa. Bahkan tanpa putramu sebagai sandera, kau tidak akan lolos hari ini. Entah ditangkap atau menyerah. Pilih salah satu. Aduh, bagaimana dengan ibu dan istriku? Ibumu sudah berusia 70 atau 80 tahun. Seharusnya dia sudah di dalam tanah dan 8 istrimu. Mereka bahkan tidak bisa memberimu seorang putra. Lebih baik disingkirkan saja. Tuan Muda Zhao, kau sungguh kejam. Pernahkah kau mempertimbangkan bahwa situasinya telah berubah? Kau telah berubah dari nelayan menjadi ikan. Kau pikir aku, Xiao Sheng, mudah diintimidasi? Kau berani membunuhku di depan penonton global. Aku takkan cuma membunuhmu. Takkan ada yang lolos. Sekretaris Yi, apa kau benar-benar akan mengabaikan nyawa rakyat? Dan terang-terangan memberontak kali ini, jika kau berani bergerak. Coba saja kalau berani, Raja akan memasuki ibu kota untuk membela Kaisar. Maka dunia akan kacau. Dan aku ingin lihat siapa yang bisa melindungimu. 8 raja memasuki ibu kota. Apa mereka benar-benar punya kesempatan itu? Dengan alasan yang tepat. Kenapa mereka tidak berani? Semua ini bergantung pada siaran langsung ini benar-benar ditayangkan. Nek, aku nggak tahu apa yang terjadi. Sinyal videonya benar-benar terputus. Bukankah keluargamu, Muron, menjamin aku bahwa semuanya akan sangat aman? Siapa? Siapa yang merusak rencanaku? Akulah si lumbuh yang kalian remehkan. Sebelum masuk, aku memotong kabel internetnya. Bagaimana kau bisa memotong kabel setebal jempol? Pakai gunting rumput lah. Tahu? Ibu. Nenek. Ibu,
Kau baik-baik saja. Nenek, kau baik-baik saja. Sebelum datang ke sini, aku menghubungi ibu mertuaku. Jadi aku tahu semua yang terjadi di sini. Jadi aku putuskan untuk pakai rencana tandingan. Sanjungan tamat, dan ikan sudah memakan umpannya. Saatnya menebar jala. Tuani, coba saja kalau berani, berlapis-lapis. Sama sekali takkan ada yang lolos. Bagus. Bersiap untuk menutup jala. Ya, Satu langkah ceroboh, dan semuanya hilang. Keluarga murang kalian semua cuma sekelompok orang tak berguna. Kalian takkan pernah jadi apa-apa. Guiji, bagaimanapun caranya, kau harus bawa aku keluar dari sini. jangan khawatir, aku di sini. Tak ada yang bisa membunuhmu. Tambak. Jangan bergerak. Jika keluarga Murong tidak ingin mati, maka diam di tempat. Jangan ikut campur. Jangan khawatir, aku tak akan ikut campur. Keluarga Murong sama sekali tidak akan ikut campur. Guru. Guru. Kita pernah jadi guru dan murid. Apa kau benar-benar ingin membunuh kita semua? Aku tidak punya murid sepertimu yang mengkhianati guru dan leluhurnya. Ah. Bagaimana mungkin? Aku punya mandat surga. Bagaimana mungkin aku mati? Mustahil. Apa aku salah lagi? Guiji. Kau tak punya tempat untuk lari. Guiji, akulah keturunan terakhir Xiao. Jika aku mati di sini, bahkan jika kau selamat, ayahku dan kaisar takkan pernah mengipas KNM. Tuan Muda Zhao, tak perlu memancingku. Bahkan jika kau tidak mengatakan itu, aku, Guiji, akan melindungimu dengan nyawaku. Lagi pula, Yikyu sama sekali tak bisa membunuhku. Ah. Ah. Yikyu, terakhir kali kau khawatir kota Yunju akan hancur. Kali ini, apa kau tidak khawatir ibu kota akan hancur? Terakhir kali aku ingin menentukan pemenang di antara kita. Kali ini aku hanya perlu menahanmu. Apa kau punya bala bantuan? Di bawah langit ini, selain dirimu. Aku tak bisa memikirkan siapapun yang bisa melukaiku. Kau benar-benar keliru. Bagaimana mungkin? Kau tak hanya tidak mati, tapi kekuatanmu juga meningkat. Mundur. Aku Putra Xiao Geo, Menteri Kabinet Dalam. Ayahku adalah naga tersembunyi di era ini. Akulah calon kaisar. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Nyonya tua, selamatkan aku. Keluargaku, Xiao, telah memperlakukanmu dengan baik. Kau tak bisa hanya diam saja dan melihatku mati. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan dekati aku. Menjauh. Pergi. Kau. Keluarga Murong kami tidak ada hubungannya denganmu. Jangan libatkan kami. Minggat. Tuan Yi. Dia ikan terbesar yang kita tangkap hari ini. Bunuh atau simpan. Jika kau berani membunuhku, aku pastikan takkan ada di antara kalian yang mati dengan tenang. Bunuh. Ah. Tuan Yi, apa yang harus kita lakukan dengan perempuan keji ini? Mustahil. Kau mustahil kaisar naga sejati. Sekalipun aku, Xiao Qianru, buta. Aku tak akan mungkin salah. Rangkul kesederhanaan, kembali pada keesaan. Istri naga sejati pasti orang lain. Peramal berjubah kain. Tak mungkin salah, mustahil. Perempuan ini gila.
Seret dia keluar. Seseorang. Seret dia keluar dari sini. Pergi. Lepaskan aku, rangkul kesederhanaan, pertahankan kesatuan. Istri naga sejati, peramal berjubah kain. Kalimat ini berarti, jaga sifatmu yang murni dan tak ternoda. Jangan terpengaruh oleh hasrat duniawi, dan kau pada akhirnya akan menjadi istri kaisar naga sejati. Sayang sekali, Xiao Qianru, kau tak terlatih dan tak berilmu, tak sabar meraih kesuksesan. Kau telah menyia-nyiakan kesempatan pernikahan yang luar biasa ini. Tuan Yi membunuh putra tunggal Sao Gao. Dia pasti takkan membiarkan ini berlalu. Mungkinkah insiden ini menyebabkan kekacauan di seluruh negeri? Apa yang terjadi hari ini hanya diketahui oleh mereka yang hadir di sini. Kalaupun tersebar, orang lain hanya akan menganggapnya sebagai membesar-besarkan masalah. Rumor akan mendistorsi kebenaran. Lagi pula, aku punya kendali penuh atas masalah ini. Kenapa harus pasif dalam segala hal? Kenapa harus dikendalikan oleh orang lain? 8 raja semua punya agenda masing-masing. Semakin lama kita memberi mereka waktu untuk bersiap, semakin merepotkan jadinya dengan membunuh Xiao Xing dan mengacaukan situasi di ibu kota. Kita bisa memaksa 8 raja ragu-ragu. Aku ingin membuat Sao Gao marah, membuatnya kehilangan akal sehatnya, dan kemudian dengan kecepatan kilat, aku akan mencabut Sao Gao dan 8 raja. Suamiku, apakah kau benar-benar keturunan dewa jahat? Mengapa bahkan dewa jahat menuruti perintahmu? Saya. Tuan Yi, aku merasa agak tak enak badan. Kalau begitu, aku permisi dulu. Tuan Yi, kalau begitu aku, Di, juga mohon undur diri. Bairo, aku pamit dulu. Suamiku, siapakah dirimu sebenarnya? Saya. Jika suamimu ingin memberitahumu, dia tentu akan melakukannya. Sebagai perempuan, kita sebaiknya kurang ikut campur dalam urusan laki-laki. Lihat saja cucu menantuku. Dia benar-benar naga di antara manusia, luar biasa. Kau dan cucu perempuanku, benar-benar pasangan yang serasi. Ya, memang. Istriku, menantu kita begitu cakap. Kenapa kau tak memberitahu kami lebih cepat? Jika kami tahu, kami bisa menghindari banyak masalah. Betul. Jika aku memberitahumu lebih cepat, apakah kau masih akan menyuruhku memotong kabel internet? Bibi, memotong kabel internet adalah langkah yang bagus. Langkah brilian. Aku akan mencari gunting itu nanti. Dan memajangnya. Gunting itu menjadi saksi. Momen bersejarah penting keluarga kita. Apakah kau juga berencana untuk merenovasi villa ini dan mengubahnya menjadi museum sejarah? Kakak ipar, itu saran yang bagus. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Bagaimana? Adapun pernikahanmu dan IQ, semakin cepat semakin baik. Haruslah sebuah pesta yang meriah. Tapi hadiah pertunangan dan maharnya tak boleh kurang. Seorang pria, kau harus membuatnya merasa terjepit, dan kemudian dia akan selalu mencintaimu. Soal pernikahanku dengan Xiao Zui, tolong jangan repot-repot. Istriku, ayo pergi. Guiji tampaknya terluka parah. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan keberadaannya. 10 tahun lalu, penjara negara Wu. Kau punya bakat yang bagus. Disiksa begitu lama, dan masih belum mati. Jika kau minum salah satu pil ini, aku akan melepaskan satu orang. Aku tak pernah ingkar janji. Hahaha. Oke. Hahaha. Lin Bui peramal spesialis membaca bagan kehidupan.
Siapa kau? Lin Bui, ramal rakyat jelata. Perhitunganku tak pernah salah. Aku tahu masa lalu dan masa depan. Peramal Lin Bui. Ini aku. Kenapa kau di sini? Aku bisa meramal untuk orang lain, tapi tidak untuk diriku sendiri. Aku mengungkapkan terlalu banyak rahasia surgawi, dan dihukum oleh langit. Itulah mengapa aku dalam keadaan seperti ini. Mereka. Apa yang baru saja mereka berikan padaku? Itu obat pengendali pikiran. Obat itu sangat meningkatkan kultivasi mereka yang mempraktikannya. Bagi mereka yang memiliki konstitusi kuat, setelah toleransi mereka mencapai batasnya, kultivasi mereka bahkan bisa melampaui kaisarian yang legendaris. Jika itu sangat kuat, mengapa mereka tidak memberikannya kepada orang-orang mereka sendiri? Pertama, itu racun. Mereka tidak akan memberikannya kepada warga negara mereka sendiri. Kedua, 50 tahun yang lalu, kaisarian memasang penghalang di Jepang. Para kultivator Jepang tidak bisa meninggalkan Jepang untuk menyerang negara lain. Jepang tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Mereka menggunakan orang-orang dari negara lain untuk eksperimen pengendalian boneka. Bisakah aku masih diselamatkan? Kau tak akan menjadi manusia maupun hantu. Ditinggalkan oleh semua orang, kau akan kehilangan segalanya. Kau dan kekasihmu sama-sama bernasib buruk. Kau dan kekasihmu sama-sama dikutuk dengan kemalangan. Dalam 3 tahun, ia akan dipenjara. Dan kemungkinan besar akan dibakar di tiang pancang. Jiwanya akan tercerai-berai. Adakah cara untuk menyelamatkannya? Kau berbudi luhur sekarang. Tetapi masa depanmu penuh dengan dosa. Jika kau mentransfer kebajikanmu kepadanya, ia dapat terlahir kembali dari abu. Apa harganya? Kau takkan hidup lebih dari 30 tahun. Bunga akan mekar di kedua pantai, tetapi kalian takkan pernah bertemu lagi. Aku bersedia. Istri naga sejati. Di mana dia? Di ruang belajar. Bawa aku padanya. Istri naga sejati. Kertas gini. Awalnya hanya memiliki 4 karakter istri naga sejati. Ketika aku masih muda, aku cukup beruntung bertemu Lin Bui. Dia dengan santai merobek selembar kertas kecil dari sebuah buklet di sampingnya. Dan hanya menulis 4 karakter ini. Hai. Jika memang begitu, aku akan memastikan kau menjalani kehidupan yang mulia tak tertandingi. Saya punya rencana untuk Anda, Tuan Zhao. Ini akan membantu Anda menangkap pemberontak Yikyu dan membalaskan dendam mendiang suamiku, Gubernur Go. Begitu. Bicaralah. Ayah. Di mana ibu? Ibu pergi ke kamar mandi. Mundur. Gawat, Tuan Yi. Setelah nyonya selesai menggunakan toyat, tasnya tetap di wastafel, tetapi dia tidak ditemukan dimanapun. Apa kau sudah mencari kemana-mana? Sudah dicari, tapi tidak ada jejak nyonya. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Pemakaman anakku, besok. Jika kau tidak datang dan meminta maaf dengan mati, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ayah baptis, jangan buang napasmu untuknya. Shao Qianru, apa kau di balik ini lagi? Omong kosong. Jika kau macam-macam besok, aku akan membuat istrimu berdarah di tempat. Tuan Yi, apa kau benar-benar berencana pergi sendiri? Bagaimana bisa dapat anak macan kalau tak masuk sarang macan? Beritahu Bairo untuk menjaga Jinglu besok. Tunggu kepulanganku. Baik. Ilu. Makan. Hormat pertama. Ilu. Busur ketiga. Bukankah itu keluarga muram dari ibu kota kekaisaran? Bagaimana mereka menyinggung Tuan Zhao? Sekarang seluruh keluarga ditahan di sini. Apa kau tidak tahu? Putri sulung keluarga Murong yang kabur bertahun-tahun lalu dinodai oleh seorang buronan. Dia bahkan melahirkan seorang putra untuknya. Buronan itu 7 tahun yang lalu menabrak dan membunuh putra sulung Tuan Zhao. Beberapa hari yang lalu dia juga membunuh putra kedua Tuan Zhao. Kudengar dia bahkan membunuh Gubernur Gue Zhen dari Jiangnan. Maksudmu bukan buronan kelas 3 SD Kyo kan?
Siapa lagi kalau bukan dia? Jika dia berani tidak muncul hari ini, Tuan Xiao akan mengorbankan keluarga muram di tempat. Murongzu, setelah sekian lama, kau jatuh ke tanganku lagi. Hari ini aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Kau tak melakukan apapun selain kejahatan. Kukira kau gila, menginginkan simpati. Sekarang tampaknya seperti kasus sejati petani dan ular beludak. Yanru, ketika kau masih kecil, ayahmu membongkar barang untuk keluarga muram dan mencuri sedikit. Aku, wanita tua ini, hanya menutup mata. Ya, Ketika kau masih kecil, aku bahkan menyuruh Xiao Zui membawamu ke rumah kami untuk bermain. Wanita tua ini tidak memperlakukan keluargamu dengan buruk. Tidak memperlakukan keluarga Xiao kita dengan buruk, barang yang dicuri ayahku. Bahkan tidak sebanding dengan upah yang kau tahan darinya. Cucumu memang jalang. Bersaing denganku untuk seorang pria. Prianya membunuh kedua suamiku. Aku punya dendam darah yang tak terdamaikan dengan keluargamu, Murong. Nona Xiao, kematian kedua suamimu sebelumnya, itu semua disebabkan oleh Hikyu seorang. ya, Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga muram kami. Ayah baptisku ada di sini. Simpan kata-kata itu. Untuknya nanti. seperti yang kalian semua tahu. 7 tahun yang lalu seorang pemuda bernama Yikil menabrak dan membunuh putra sulungku dengan mobilnya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Dia melakukan kejahatan di mana-mana dan Yang Mulia mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Dia menjadi buronan kelas GSSF. Penampilan bisa menipu. Dilihat dari poster buronan, pria itu tampak cukup rapi. Kata orang, kita bisa mengenal wajah seseorang, tapi bukan hatinya. Mulai sekarang dengan orang asing, kita harus lebih berhati-hati, ya. 7 hari yang lalu di pesta pernikahan Byunsho, iblis ini membunuh bos Buckingham, Xu Jian, dan pengantin pria, Song Xiu. 6 hari yang lalu dia pergi ke Myanmar Utara dan terlibat dalam perdagangan organ manusia. Dalam baku tembak dengan musuh, dia membunuh beberapa orang lagi. Penjahat ini benar-benar merajalela. Kemarin dia dengan congkak masuk ke ibu kota dan secara terbuka melawan penangkapan, membunuh komandan garnison Jianan, Gu Shiking. Putra Kong Sao Shen menolak untuk tunduk pada kekerasan demi keadilan. Dia dengan berani melangkah maju dan dibunuh oleh orang ini. Komandan garnisun gua adalah Raja Jianan, memimpin pasukan 100.000 orang yang kuat. Dia tidak mati di medan perang, tetapi di tangan seorang buronan. Sungguh sayang, Tuan Xiao yang malang, seluruh hidupnya didedikasikan untuk melayani negara. Sekarang di usia tuanya dia harus menguburkan putranya. Sangat menyedihkan. Jika bajingan Yikyu ini berani muncul di hadapanku, aku akan menghabisinya di tempat. Aku juga. Habisi dia di tempat. Bunuh dia. Ya Tuhan, kita celaka. Keluarga Xiao akan menggunakan keluarga muram kita sebagai kambing hitam. Ini semua salah Xiao Zhu. Jika dia tidak membawa pembunuh itu ke rumah kita, semua ini tidak akan terjadi. Ya, jika bajingan itu punya nyali, dia akan keluar dan mengaku. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjelaskan diri kita sendiri. Cukup berhenti bicara. Oh, Suami, tolong jangan datang. Bahkan jika aku mati, kau harus membesarkan Xiao Tian. Kejahatan akan dihukum. Kebaikan pada akhirnya akan menang. Lihatlah ke atas dan saksikan. Langit tak membiarkan siapapun. Hari ini aku meminta kalian semua yang hadir untuk menjadi saksi saat aku menguliti Yikyu hidup-hidup. Mencabik-cabik tubuhnya dan membunuhnya. Bunuh. Ayo pergi. Sebagai nenek dari istri pembunuh itu, apa kau punya sesuatu untuk dikatakan, Nyonya tua? keluarga muram kami dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa kami memutuskan semua hubungan dengan penjahat buronan itu. Kami bersumpah untuk memberikan kepada publik dan Tuan Besar Xiao sebuah penjelasan.
Ayo pergi. Putriku kabur dari rumah lebih dari 1 dekade lalu, dan bertemu penjahat buronan ini. Aku mengakui kegagalanku sebagai orang tua. Dan dengan tulus meminta maaf kepada semua orang, aku hanya berharap semua orang akan memberi keluarga murung kesempatan. Kami keluarga murung sangat teliti dalam urusan bisnis kami. Tak perlu basa-basi. Apa yang ingin dilihat semua orang adalah sikap keluarga murung. Oh tidak, aku tak bisa menyinggung kedua belah pihak. Oh sudahlah, orang bijak takkan melawan saat terdesak, selangkah demi selangkah. Keluarga murungku dan para pembunuh adalah musuh bebuyutan. Putuskan hubungan. Kami memutuskan hubungan dengan si pembunuh. Aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Semua yang dikatakan sebelumnya batal demi hukum. Hakim Jal ingin mendengar pendapatmu. Jika kau bisa di depan semua orang menyebutkan kejahatan YQ, Hakim Jal bisa mengampuni keluargamu murung dan juga mencabut larangan pada keluargamu murung. Jika tidak, tak seorang pun dari keluargamu akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Suamiku YQ adalah pria berintegritas, benar, dan kesatria. Ia menegakkan keadilan, tak takut pada kekuasaan. Tak satu pun orang yang ia bunuh adalah orang baik. Tak satu pun. Sui Jiang, pemilik Platinum Han di Yunzhou, adalah bos teriak, gubernur Guo dari Jiangnan, punya ambisi berbahaya. Ia diam-diam merencanakan pemberontakan. Tuan Muda Xiao melakukan pemerkosaan dan penjarahan. Ia melakukan segala macam kejahatan. Orang macam apa mereka? Semua orang bisa menyelidiki sendiri. Keadilan ada di hati rakyat. Diam. Aku selesai. Ayo bunuh aku. Ayah baptis. Kita celaka. Kali ini kita pasti mati. Kau makhluk malang. Ayah baptis. Burung-burung dari bulu yang sama berterbangan bersama. Kau wanita jahat. Kau sama seperti penjahat buronan itu. Mendidikan. Seseorang bawa dia pergi dan tampar dia. Ya. Kemarilah. Tampar dia sampai dia menarik pernyataannya. Sepertinya aku harus lebih kreatif hari ini. Maaf istriku, aku terlambat. Apakah itu sakit? Lihat semuanya. Pria ini adalah penjahat buronan, pembunuh keji YQ. Kupikir, kau pengecut tak berani muncul. Kau membunuh putraku Xiao Seng. Apa kau mengaku? Ya, aku membunuh putramu. Tapi aku tidak mengaku bersalah. Aku sudah memasang jebakan untukmu. Hari ini, kau akan mengaku mau atau tidak? Jebakan. Kau pikir kau bisa membunuhku dengan penembak jitu menyedihkan ini? Tak peduli seberapa terampilnya kau tetap manusia. Bukan dewa. Para penembak jitu yang dikerahkan di sini hari ini, semuanya adalah mantan pengawal kekaisaran yang mulia. Yang terbaik dari yang terbaik. Apa kau benar-benar berpikir kau masih bisa memblokir seperti dulu? Hindari peluru-peluru ini. Tuan Yi, para pengawal Yulin di dalam dan di luar tembok telah dibersihkan. Kalpo. Kalau tak bisa bicara, diam saja. King Miao membunuh anjing. Ya, Beraninya kau. Hari ini, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Tuan Xiao. Tuan Xiao, Tuan Shengwu. Kau yang membawanya kemari. jangan khawatir, aku di sini hari ini. Penjahat buronan itu tak bisa bikin ulah. Aku tak pernah menyangka,
Marsekal Xiangwu yang tersohor di dunia juga akan menjadi antek Shao Gao. Tapi baguslah kau di sini. Akan kubunuh kau. Dan 8 raja akan kehilangan pemimpin. Kau, penjahat buronan kelas 3S, tidak mendekam di penjara. Kau sungguh pikir, kami tak bisa berbuat apa-apa padamu. Tuan Sasaki, giliranmu. 50 tahun yang lalu, Sasaki, pendekar pedang ternama dari Jepang. Kau cukup tahu juga. Ya, benar, 50 tahun lalu, Yandi menyegel Jepang. Mencegah para master Jepang lolos dari penghalang. Tuan Sasaki berada dalam hibernasi seperti kura-kura. Sampai penghalang itu menghilang beberapa hari yang lalu. Dia baru saja bangun. Sayang sekali. Baru bangun tidur. Dan belum menikmati hari-hari sebelum dia harus mati. Aku paling jago membunuh bajak laut Jepang. Tuan Yi, serahkan dia padaku. Ada pepatah Cina kuno, Sasaki pendekar pedang terhebat negeri Wu. orang bijak mengikuti keadaan. Kurasa gadis cantik sepertimu tak ingin menderita sakit fisik. Omong kosong. Gadis cantik, kau bukan tandinganku. Tapi kalau kau ingin mati, jangan salahkan orang tua ini karena tak sopan. Kau lumayan terampil, tapi tak seberapa. EQ, lihat. Orang kepercayaan Wu yang paling kau andalkan, bahkan tak bisa menahan satu gerakan pun dari Sasaki. Apa yang akan kau gunakan untuk melawan aku? Sasaki, cepat bunuh dia. Kalian semua. Sungguh menyebalkan. King Yao. Batu Jutsu Hitan Mitsurugi Ryu Anda memang hebat. Tapi di hadapanku, itu bukan apa-apa. Sombong sekali. Akan kutunjukkan padamu hari ini jurus pamungkas Hiten Mitsurugi Ryu. Amaka Keru Ryu no Hirameki. Tak terhancurkan hingga hari ini. Jika aku mempelajari jurus pedang ini 50 tahun yang lalu, Yandi pasti sudah mati oleh pedangku. Menjadi arwah di bawah pedangku. Pastilah sebuah kehormatan tertinggi. Cuma kau. Ayo serang. Kau terlalu lambat. Kau sungguh mengecewakanku. Bagaimana mungkin? Apel. Jurus pedang apa yang kau gunakan? Hati tanpa pedang adalah jurus pedang terkuat. Apa dia sudah mati? Mustahil. Bagaimana mungkin penjahat buronan ini begitu kuat? Yandi mengalahkan Sasaki 50 tahun yang lalu. Masih menggunakan lebih dari 40 jurus. Mungkinkah orang ini lebih kuat daripada Kaisar yang di puncak kejayaannya? Sekarang giliranmu. Bagus. Ganteng ini akan bermain denganmu sebentar. Ayah baptis, apa yang harus kita lakukan? Orang ini mengamuk. Apa? Tak ada kartu as lagi. Bukankah kau disebut Kaisar Naga tersembunyi? Kenapa kau bahkan tak punya satu petarung cakap di sekitarmu? EQ. Kau membunuh kedua putraku. Membuat keluarga Selku tak punya keturunan. Apa kau tak takut akan azab Tuhan? Yikyu ini benar-benar agresif. Kedua putra keluarga Shao dibunuh olehnya. Dan dia masih belum puas. Dia benar-benar ingin membasmi mereka semua. Sungguh kejam. Ya,
Pantas saja dia penjahat buronan level 3S. Orang seperti ini harusnya mati di penjara. Keluar hanya akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Omong kosong, jelas-jelas Xiao Gao yang kejam. Dan sekarang dia berbalik dan melawan balik. Su Jiang dari Dunshou, merampok rumah, menyerang pria dan wanita, kaya dan kejam, mengkhianati tuan dan leluhurnya, membantu orang jahat, membawa bencana bagi bangsa dan rakyatnya. Dia hanyalah cerminan dirimu. Kejahatan yang kau lakukan 10 kali lipat darinya. Padahal, kau tidak punya bukti. Hanya berdasarkan kata-katamu. Kau datang untuk memfitnah pejabat pengadilan. Apa kau pikir mereka akan mempercayaimu? Baiklah. Kau ingin bukti? Hari ini aku akan memberikannya padamu. Kejahatan Xiao Gao. Kau adalah... Benar. Aku adalah anak angkat mendiang pemimpin Chaogan, Hong Jiutian. 10 tahun yang lalu, kau hanyalah pejabat rendahan di kota kabupaten kecil, dengan berkolusi dengan Jepang, memperdagangkan narkoba dan menyelundupkan harta karun nasional, dengan kerjasama pasukan musuh. Hanya dalam 3 tahun, kau naik ke posisi menteri kabinet. Kemudian kejahatan pengkhianatanmu terungkap. Jadi kau mengalihkan kesalahan ke Chaogan. Chaogan menanggung kesalahanmu selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah mantan menteri kabinet. Stempel pribadi Li Fenglong. Ya Tuhan, ada juga pengakuan orang terkaya di dunia, mendiang, Tang Xiaolong. Bagaimana mungkin? Aku jelas. Jelas melihat seseorang membakarnya dengan api, kan? Benar. Orang itu adalah aku. Saat itu aku sudah curiga ada pengkhianat di dalam Chaogan. Jadi gulungan aslinya. Bahkan ayah angkatku belum melihatnya. Kemudian untuk menutupinya, aku memasukkan gulungan yang identik dan membakarnya di depanmu. Jika apa yang tertulis di atas benar, bukankah Xiao Gao akan menjadi pengkhianat terbesar dalam sejarah? Ya, pengkhianat. Jangan tertipu olehnya. Gulungan ini pasti palsu. Palsu Xiao Gao. Kau sungguh tak tahu malu. Kejahatan yang telah kau lakukan terlalu banyak untuk disebutkan. Setiap dan semuanya. Mana yang tak pantas dihukum mati? Xiao Gao, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Hari ini aku membunuhmu. Apa kau menyerah? Kau pikir kau pantas membunuhku? Sejujurnya, aku sudah lama tahu bahwa kau adalah sisa-sisa Chaogan. Aku hanya tidak tahu kau memiliki gulungan ini. Tapi ada satu hal yang kau tidak tahu. Apa? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Guiji. Nyonya, jangan takut, aku akan melindungimu. Sepertinya Guiji ini telah kehilangan semua rasa kemanusiaannya. Guiji. Dia bukan Guiji. Dia adalah Yao-Yaomu. Apa? Dan dia juga bukan orang Jepang. Aku menyuruh anak buahku memberinya obat bertahun-tahun yang lalu dan mengirimnya ke laboratorium Kaisar. Aku telah memberinya obat selama 10 tahun. Mengkondisikannya siang dan malam. Menyiksanya dengan cara paling kejam. Sampai hari ini, dia akhirnya mencapai bentuk sempurnanya. Apa kau terkejut? Tak terduga, ya? Xiao Gao, aku ingin kau mati. Tak peduli kau hanya keturunan Dewa Sisa.
Bahkan jika kau adalah reinkarnasi Yandi, kau tidak akan cocok untuk uji. Kau wanita sialan. Membangkan tuanmu lagi. Pergi bunuh dia untukku, selesaikan dia. Saya. Apa yang kau lakukan? Aku salah. Aku salah. Maafkan aku. Dia sudah babak belur, kan? Tuan Yandi, kau tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Kultivasi Guiji telah jauh melampaui Yan Juntua. Jika kau tidak mengerahkan seluruh kemampuanmu, aku khawatir kau tidak akan bisa menang. Yandi. Dia adalah Yandi yang asli. Surga, kau mempermainkanku. Surga, kau mempermainkanku juga. Pramal, kau mempermainkanku juga. Aku cuma lelucon. Lelucon. Cewek ini cakep banget. Kita pasti menang kontes apresiasi babi manusia kali ini. Bos bakal kaya raya kali ini. Sudah pasti. Kita bakal kaya raya kali ini. Bocah tenya, ngapain lu? Udah. Bibi. Ya Tuhan, aku lelah sekali. Tak kusangka kakak iparku ternyata Yandi. Aku udah menjalak-jalakannya. Kau harus bicara baik-baik tentangku padanya. Rasain lu. Hai, kalau kau begini terus, aku tinggal kau di sini. Gak minta lebih. Hawkin, apa semua keluargamu pembohong? Tuan, kemana perginya Guiji setelah itu? Aku menggunakan separuh umurku untuk membersihkan jiwanya. Seperti memformat hard drive. Dia sudah melupakan keberadaannya sendiri di masa depan. Dia mungkin akan bertemu kita lagi dengan identitas baru. Tapi apa itu sepadan? Kau awalnya abadi. Manusia hanyalah makhluk fana. Di mana gerbang menuju purgatori, dan bagaimana seseorang bisa tidak menjadi abu? Jika bukan, karena dia mengorbankan semua pahalanya dulu, untuk ditukar dengan lindui demi satu kesempatan untuk terlahir kembali, melalui api. Bagaimana mungkin aku mewarisi warisan Kaisar Yama? Selama ini, kupikir hanya Nyonya yang paling mencintaimu. Tak disangka, Jihantu juga berkorban begitu banyak. Oh ya, bagaimana kabar Dewa Jahat akhir-akhir ini? Setelah pemberontakan 8 raja dipadamkan, dia mendirikan pusat reformasi Dewa Jahat lainnya, menangkap 7 penjaga lainnya, dan membawa mereka semua ke sana untuk direformasi. Dia kembali menjalani hidupnya sebagai penguasa penjara. Sangat cocok untuknya. Selama bertahun-tahun ini, Nona Zue dan Nona Beiru telah mencarimu kemana-mana. Apa kau benar-benar tidak ingin bertemu mereka? Bukankah kau menyimpan sisi terbaikmu untuk mereka? Ada sesuatu yang menggangguku. Hampir semua orang di luar sana mencarimu. Namun yang paling diuntungkan, raja kita tercinta. Dengan rajin menghapus jejak keberadaanmu. Tak seorang pun tahu bahwa kaulah yang mengakhiri pemberontakan 8 raja. Kita perlahan-lahan dilupakan oleh dunia. Biarkan mereka lupa. Siapa bilang pahlawan tidak bisa berdiri di bawah cahaya?